ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat wajib biasa dilakukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Ahad 10 atau 12 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam bima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah masjid yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, bab yang ke-23, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu az-zikr aqibas salah, bab zikir setelah selesai sholat. Karena kita sudah belajar sampai salam, kemudian doa sebelum salam, sekarang kita belajar zikir setelah sholat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian tentang menuntut ilmu agama, bahwa ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan menimba ilmu agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Inna lillahi malaikatan sayyahin yublighuni an ummati assalam. Yang artinya sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling dan menyampaikan kepadaku dari umatku salam mereka. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada para malaikat yang berkeliling ke majalis zikir, ke majelis-majelis zikir. Kemudian para malaikat tersebut mengumpulkan sayapnya untuk orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Kemudian setelah itu terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, yaitu percakapannya seperti ini. Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di atas muka bumi ini. Fadlan an kitabin nas. Yang mana mereka tujuannya adalah untuk menulis amalan-amalan manusia. Fa'idha wajadu aqwaman yadhkuruna Allah tanadaw. Jika mereka mendapati orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka saling memanggil satu dengan yang lain. Halum mau ila bughyatikum. Mari ke sini, ini yang kalian cari. Fayaji'una wa yahuffuna bihim ila sama'id dunya. Maka kemudian mereka, para malaikat tersebut datang dan menggerumbungi majlis zikir tersebut sampai kepada puncak langit, jadi bertumbuk-tumbuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulullah ayyu syai'in taraktum ibadi yasna'un." Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apa yang kalian dapati dari hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Apa yang mereka perbuat? Kemudian para malaikat menjawab, taraknahum yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yadhkurunaka. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengucapkan subhanallah. Mereka dalam keadaan mengagungkan engkau dan berzikir mengingat engkau. Lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auni. Apakah para malaikat apakah mereka manusia tersebut pernah melihat aku? Kemudian para malaikat menjawab, la, tidak. Artinya mengapa mereka berzikir kepada Allah, mulai mempelajari Al-Quran dan hadis di dalam majlis-majlis ilmu, padahal mereka belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya lagi, kaifa law ra'auni? Bagaimana jikalau mereka melihat aku? Kemudian para malaikat menjawab, law ra'auka lakanu ashadda tahmidan wa ashadda tamjidan wa ashadda laka dzikra. Jikalau mereka melihat engkau, maka niscaya mereka lebih memuji engkau, lebih mengagungkan engkau, lebih berzikir untuk engkau. Lalu Allah bertanya lagi, wa ayyu syai'in yatlubun? Artinya, dan hamba-hambaku tersebut yang duduk di majelis-majelis ilmu, apa yang mereka cari? Kemudian para malaikat menjawab, yatlubunal jannah. Mereka memohon masuk ke dalam surga, ingin mendapatkan surga di akhirat.
Lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auha. Apakah mereka pernah melihat surga? Kenapa mereka meminta surga? Apakah mereka pernah melihat surga? Kemudian para malaikat menjawab, la, tidak. Fakaifa law ra'auha? Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana jikalau mereka melihat surga? Maka para malaikat menjawab, law ra'auha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha hirsan. Kalau seandainya mereka melihat surga, niscaya mereka akan lebih menginginkannya lagi, lebih gigih untuk mendapatkannya lagi. Wa yaqul, famin ayyi syai'in yata'awwadzun? Lalu Allah bertanya lagi, lalu mereka minta perlindungan dari apa? Dari apa mereka minta perlindungan? Lalu para malaikat menjawab, yata'awwadzuna minan nar. Mereka minta perlindungan dari api neraka agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auha? Apakah mereka telah melihat neraka sehingga mereka minta perlindungan dari neraka? Wa yaqul, fa kaifa law, kemudian para malaikat menjawab, la, tidak. Wa yaqul, fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka tersebut? Padahal mereka belum pernah melihat neraka, sudah minta perlindungan. Bagaimana mereka melihat neraka tersebut? Fa yaqulun law ra'auha lakana ashadda minha haraban wa ashadda minha khaufan wa ashadda minha ta'awudzan. Jikalau mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lebih ingin menjauh, akan lebih takut, akan lebih meminta perlindungan dari masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ushidukum anni ghafartu lahum. Aku bersaksi, yang tadi duduk di majelis-majelis ilmu, aku bersaksi aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Duduk di majelis ilmu. Lalu malaikat bertanya lagi, inna fihim fulanan al-khata'a lam yariduhum innama ja'ahum lihajah. Sesungguhnya di tengah-tengah majelis ilmu ini ada orang-orang, ada seseorang yang mereka tidak menginginkan ilmu, tetapi karena ada keperluan lain saja, sekedar ada keperluan lain, sekedar duduk saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul qaum la yushqa lahum jalisun, atau la yashqi lahum jalisun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merugi dengan teman-teman yang duduk di majelis ilmu. Maka saya menasihati terutama kepada komplek ini, komplek Masjid Al-Faruq yang tinggal di sini mungkin sekitar hampir 70-an orang. Dan semestinya giat untuk duduk di majelis ilmu. Wallahi para ikhwah, di zaman sekarang orang-orang yang jauh dari majelis ilmu ingin mengundang ustadz-ustadz yang mereka ingin menimba ilmu agama. Mereka harus bayar mahal ustadz tersebut karena menyediakan tiket dan seterusnya. Akan tetapi antum punya masjid, bapak ibu punya masjid. Sayang sekali kalau seandainya cuma 1 jam. Di rumah juga ngapain? Langkah indahnya ini ketika Allah mengatakan, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikat, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Dunia dicari enggak selesai-selesai. Orang-orang terdahulu, orang-orang Banjar kalau sudah jam habis asar, ya sudah selesai waktu berdagangnya. Selesai waktu mencari duitnya. Kemudian duduk di majelis ilmu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dapati ada sebagian ikhwah ikut salat maghrib, akan tetapi tidak berhadir di majelis. Dan ini bukan majelis saya saja, tapi juga majelis-majelis yang lain. Agar bermanfaat majelis.
Kadang orang-orang di daerah minoritas, saya diundang beberapa kali, sangat menginginkan diundang ke Muara Wahau. Muara Wahau itu 7-8 kilo dari kota Samarinda. Mereka mengeluh tidak ada ustaz. Kami ingin ngaji. Maka yang masjid, majlis seperti ini akan menjadi pemberat kelak nanti di hari kiamat. Sudah disediakan masjid, sudah disediakan majlis tanpa berbayar, disediakan buku. Subhanallah. Ini nikmat Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya kelak nanti di hari kiamat tentang nikmat. Salah satu nikmat Allah adalah majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu yang didatangi oleh para ustadz yang datang kadang-kadang dari jauh-jauh. Ada yang datangnya 1 jam, dari sini 1,5 jam, dari Martapura jauh. Ya, maka harus berpikir keras Dewan Kemakmuran Masjid dan juga para jamaahnya yang hadir di sini agar semangat untuk menimba ilmu agama. Ya, semangat untuk menimba ilmu agama. Walaupun hanya sekedar duduk tidak ingin menghilangkan kebodohan dari diri. Apa kata Rasulullah SAW? Humul qaum la yashqa lahum jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita duduk di sampingnya kita tidak akan pernah merugi. Bagaimana tidak pernah merugi? Bagaimana akan merugi? Lawang dikerumuni oleh para malaikat, didoakan mereka mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat. Kemudian menunggu di masjid sampai Isya sebagaimana hadis tentang ribat. Mereka adalah orang-orang yang sebagaimana duduk di tempat-tempat perbatasan. Para tentara, tempat-tempat perbatasan. Maka saya nasihatkan, dan ini bukan untuk majelis saya saja, tapi majelis-majelis yang lain. Ya. Dan ini bukan karena orangnya sedikit, saya mungkin yang banyak, enggak. Tapi saya kira 2 saf penuh tadi, mungkin tersisa berapa gitu. Ya. Nanti lihat lagi salat Isya datang lagi. Sayang. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, yang seperti ini tidak didapati kecuali dari seorang pendidik yang rabbani. Tidak membiarkan jamaahnya malas. Kalau ada ustadz yang cuma datang ngajar, di situ selesai, ini namanya pengajar. Adapun al-alim ar-rabbani, seorang yang alim, yang rabbani, yang mendidik umatnya, mendidik jamaahnya agar semangat menimba ilmu agama. Kalau seandainya tidak berhadir karena keperluan, dia harus bekerja, dia harus ada keperluan syar'i, mungkin bisa dimaklumi. Akan tetapi kalau hanya sekedar pulang ke rumah, di rumah megang HP atau nonton TV, maka alangkah baiknya dia hadir di majelis ini. Dan kita ingat betul kisah kaum Nabi Nuh yang akhirnya mereka terperosok ke dalam kesyirikan besar, beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fenomena saat itu terjadi adalah wadurisatil ilm, dan hilang ilmu. Dan yang hadir sekarang pun juga mungkin baru pertama hadir ke sini. Jangan sampai ada semacam hadir
malam ini kesini enggak. Harus ada tekad untuk mengangkat kebodohan dari diri. Dan al-ilm, kata Imam Ahmad rahimahullah, la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Beribadah dengan cara menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Dia mengalahkan salat sunnah. Dia mengalahkan puasa sunnah. Apalagi di zaman yang kita penuh dengan syahwat, syubhat. Maka lebih wajib lagi kita untuk menimba ilmu agama. Dan ini PR besar. Nah, kadang habis salat Isya ada wadai. Kan wadai paling semangat. Duduk di majelis ilmu tidak semangat. Ini namanya lebih memperhatikan gizi duniawi daripada gizi ruhi. Jangan sampai meluangkan waktu, jangan sampai menuntut ilmu di waktu luang. Akan tetapi luangkanlah waktu untuk menuntut ilmu. Di dunia dikejar tidak akan selesai. Tidak akan habis. Dan sekali lagi saya berbicara seperti ini karena ingin kita saling ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Orang alim Rabbani yang mendidik adalah yang menginginkan kebaikan untuk jamaahnya. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Inti agama itu adalah memberikan nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Allah, wahai Rasulullah SAW? Lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammati. Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kitab Allah, yaitu berbuat baik dengan cara beribadah kepada Allah, berbuat baik dengan cara dekat dengan Al-Quran, berbuat baik dengan cara mentaati Rasulullah SAW, kemudian nasihat untuk para pemimpin dan seluruh kaum muslimin. Nah, ini nasihat ya. Dan sebuah keniscayaan manusia akan naik turun. Imannya seperti itu. Makanya harus ada yang memberi nasihat. Dan saya tidak memberi nasihat karena sedikitnya. Ini alhamdulillah lebih banyak daripada sebelum-sebelum. Tapi ingin menyampaikan pesan kepada yang tidak berhadir padahal di kompleknya, dekatnya, tinggal jalan kaki kadang-kadang. Nah, itu sangat memberatkan nanti di hari kiamat. Ya, ada sarana, fasilitas, kemudian seseorang tidak berhadir di majelis ilmu. Walaupun kadang-kadang ada asmata, ya, ada asmata, ngantuk, ya tidak mau. Humul qaum la yushqa bihim jalisu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sengsara duduk dengan mereka. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil zikir setelah salat. Yang dimaksud dengan zikir di sini maksudnya adalah zikir yang dibaca setelah salat. Setelah salat yang dimaksud di sini adalah langsung setelah dia mengucapkan salam. Ya. Setelah salat di sini yang dimaksud adalah langsung setelah mengucapkan salam. Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam mengatakan ba'da syai' ghaira mutarakhin anhu. Yang dimaksud setelah di sini maksudnya adalah setelah mengerjakan sesuatu itu dan tidak ada jedanya. Langsung. Tidak ada jedanya. Itu langsung maksudnya. Salat yang dimaksud di sini adalah salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib dan salat sunnah. Kita baca hadis yang ke-134. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'a as-saut bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza sarafu bidzalik idza sami'tuhu
Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi menuturkan bahwa berzikir mengeraskan suara ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat wajib biasa dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita ingin mengetahui sedikit lagi tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas, nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk beliau, kemudian mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarilah beliau al-hikmah, yaitu tafsir Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, alimhul kitab. Ya Allah, ajarilah beliau ilmu Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah diwudukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, ajarilah Abdullah bin Abbas pemahaman agama. Dengan doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka beliau mendapatkan gelar Habrul Ummah. Habr itu alim. Ulamanya umat Islam. Kemudian turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Dan beliau termasuk daripada orang yang gigih menimba ilmu agama. Ya, ini lihat. Orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari ilmu agama. Kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Abdullah bin Abbas, "Dzakum fatal kuhul lahu lisanun sa'ud." Itu adalah seorang pemuda yang dewasa. Ia memiliki lisan yang senantiasa selalu bertanya, wa qalbun aqul, dan otak yang cerdas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nahazal ihtilam, mau saja baligh. Berarti umur beliau sekitar 14-an lebih gitu ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Berarti 68 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11 Hijriah. 68 kurang 11 berapa? 57. Ya. tambah 14. Berarti sekitar 71. Umur beliau ketika meninggal 71. Umur beliau ketika meninggal 71. Nah, itu sekitar dari potret Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan menuturkan bahwa berzikir dengan mengeraskan suara. Ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat wajib biasa dilakukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini adalah bahwa Abdullah bin Abbas bercerita
berzikir dengan suara yang keras setelah selesai sholat, ini merupakan kebiasaan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini meskipun dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka hadis ini dihukumi sebagai hadis yang marfu', yaitu hadis yang sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui, yaitu penyebutan kata mengangkat suara dengan zikir. Ini tidak ada yang menyelisihi ataupun yang tidak sepakat dengan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam lafaz yang lain disebutkan menuturkan bahwa berzikir dengan mengeraskan suara ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat wajib adalah hal yang biasa dilakukan pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi, aku mengetahui bahwa orang-orang itu telah selesai mengerjakan sholat dengan mendengar zikir mereka. Artinya diketahui tentang orang di zaman Rasulullah SAW telah selesai sholat kalau ada zikir. Kalau ada zikir. Dalam satu lafal dikatakan, tidaklah kami mengetahui bahwa sholat Rasulullah SAW telah usai kecuali dengan suara takbir. Ya. Takbir di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ya, yaitu ucapan Allahu Akbar. Dan di dalam riwayat yang lain, kecuali dengan zikir. Sedangkan zikir lebih umum daripada takbir. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengangkat suara dengan takbir, maksudnya mengangkat suara dengan zikir, maksudnya adalah mengangkat suara dengan takbir. Jadi seakan-akan mereka memulai bertakbir setelah selesai sholat sebelum mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Sebelum berzikir dengan zikir yang lain. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini atau permasalahan. Hukum mengangkat suara dengan takbir setelah selesai sholat. Hukum mengangkat suara dengan takbir setelah selesai sholat. Mari kita baca perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Bahwa waqad dalla hadithu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ala raf'is saut bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Dan hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi menunjukkan bahwa mengangkat suara dengan takbir setelah selesai sholat wajib ini disyariatkan. Waqad dhahaba ila zahirihi ba'dhi ahli adh-dhuhr, ahli adh-dhahir. Yang artinya waqad dhahaba ila zahiri ba'dhu ahli adh-dhahir. Dan sebagian ulama dari madhab zahiriyah yang mengambil letterlek hadis, mereka mengambil hadis ini secara lahiriahnya, yaitu pokoknya setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung mengucapkan Allahu Akbar, langsung bertakbir. Hal ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah. Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 205, dan sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu dengan tunduk dan tersembunyi. Kemudian juga berdasarkan surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Artinya berdoalah kepada Rabb kalian dengan tunduk dan tersembunyi. Suaranya lirih, tidak mengangkat suara. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman jahra bidzikri min ashabih, dan
berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang menjaharkan bacaan dari para sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum la tad'una asamman wala ghaiba." Asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada yang buti, yang tuli dan ghaib. Wa hamala Asy-Syafi'i haditsa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifat adz-dzikr. Nah, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaannya untuk mengajari manusia. Sebentar saja. Mengeraskan untuk mengajari manusia. Tentang tata cara berzikir setelah selesai sholat. La annahum jaharu daiman. Bukan karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengeraskan bacaannya terus menerus. Imam Syafi'i berkata, fa akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkurullah ba'da al-faragh min as-salah wa yakhfiyani dzalik illa an yakuna imaman yuridu an yata'allama min. Dan aku memilih pendapat, lihat nih, pendapat mazhab Syafi'i. Aku memilih pendapat untuk imam, untuk makmum, untuk berzikir setelah selesai sholat, dan mereka menyembunyikan zikir tersebut. Mereka bersuara dengan suara yang lirih dari zikir tersebut. Kecuali kalau seandainya imam ingin mengajari tata cara berzikir. Fayajharu hatta yu'allim. Maka imam membaca zikir dengan suara yang keras sampai bisa mengajarkan kepada orang-orang. Annahu qad ta'allama minhu thumma yusir. Sampai dia belajar dari imam tersebut, kemudian dia dia sembunyikan. Wa kadzalika dzakara ashabu. Dan demikian pula beliau menyebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi annal afdal al-israr bidzikr. Yang paling utama zikir setelah selesai sholat adalah dengan suara yang lirih, suara yang tidak kencang. Suara yang lirih, suara yang tidak kencang. Ya. Dalilnya tadi surah Al-A'raf ayat 205, surah Al-A'raf ayat 55, kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan gaib dan yang tidak ada. Gitu ya. Nah, dan juga berdasarkan perkataan dan pemahaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa beliau beliau lebih memilih pendapat imam dan makmum berzikir dengan suara yang tersembunyi setelah selesai sholat. Berzikir dengan suara yang tersembunyi setelah selesai sholat. Ya. Adapun jika ingin mengajari makmum, maka boleh dia mengeraskan bacaannya sampai mereka belajar. Kalau sudah belajar, sudah bisa, maka dihapus. Yaitu maka disembunyikan. Ya. Zikirnya tersebut tidak dikeraskan. Nah, jadi pendapat yang dikuatkan seakan-akan di sini kita menguatkan pendapat adalah bahwa berzikir setelah selesai sholat yang lebih afdal yang mana? Dikeraskan atau dikeraskan atau dilirihkan? Dilirihkan. Ya. Dilirihkan. Baik. Lalu bagaimana menghadapi hadis yang tadi berbunyi mengeraskan suara ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat biasa dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana menghadapinya? Menurut Imam Syafi'i ini bagi siapa yang ingin mengajarkan. Dan Rasulullah SAW tidak mengeraskan bacaannya terus menerus. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Nah, di sana ada pendapat lain. Kalau tadi kan pendapatnya adalah yang kita kuatkan, yaitu menyembunyikan. Ya, boleh mengeraskan kalau untuk pembelajaran. Pendapat lain adalah makruh secara mutlak. Makruh secara mutlak. Ya.
Maksudnya tidak boleh dikerjakan secara mutlak. Nah, ada pendapat lain. Yusannu lil imam al-jahru bidzikri wad du'a aqibas salawat bihaitsu yasma'ul ma'mum wa la yazidu 'ala dzalik. Boleh imam mengeraskan bacaan zikir setelah selesai sholat, tapi sekedar didengar oleh makmum yang saf pertama dan tidak didengar oleh yang lainnya. Nah, sekali lagi di dalam permasalahan mengangkat suara dalam berzikir setelah sholat terjadi ikhtilaf di antara para ahli fikih. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan dimakruhkan. Ya, yang dimakruhkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah mendawamkan belum pernah selalu mengerjakan akan hal itu. Akan tetapi beliau mengerjakannya untuk mengajari saja. Lalu setelah itu beliau tinggalkan. Baik. Kita baca fatwa dari para ulama tentang hal ini. Saya baca dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Hukum mengeraskan bacaan setelah selesai sholat. Nah, ini nanti setelah membaca fatwa ini, kemudian jangan ada komentar dari kaum muslimin bahwa orang sudah sampai ke bulan, pian-pian masih memikirkan zikir, hukum mengeraskan zikir setelah selesai sholat. Maka jawabannya mudah. Tidak ada perintah untuk sampai ke bulan. Tapi kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ya. Al-jahru bidzikri ba'da shalawatil maktubah sunnah. Mengeraskan zikir setelah sholat wajib adalah sunnah. Ingat ya, sholat wajib berarti. Dalla 'alaiha ma rawahul Bukhari, yang ditunjuki oleh hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi. Kemudian wa qad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa jama'atun minas salaf wal khalaf. Li haditsai Ibnu Abbas wal Mughirah radhiyallahu anhu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sekelompok dari ulama salaf dan khalaf, mereka berpendapat disunahkan untuk dikeraskan zikir setelah selesai sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum. Wal jahru 'am fi kulli dzikrin masyru'in ba'da shalah sawa'un kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan li'umumi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengeraskan bacaan umum di setiap zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat, baik itu ucapan la ilaha illallah atau subhanallah atau takbir Allahu akbar atau tahmid alhamdulillah. Berdasarkan keumuman hadis Abdullah bin Abbas tadi. Walam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi, bal jaa fi hadis Ibnu Abbas annahum ya'rifuna inqidha'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara bacaan takbir Allahu akbar atau tahlil la ilaha illallah atau tahmid alhamdulillah, ya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Artinya sama-sama, dikeraskan sama-sama. Wa bihadza yu'raf ar-radd 'ala man qala la jahra fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Dan di dalam hal ini terdapat bantahan bagi siapa yang mengucapkan tidak ada bacaan yang keras dalam mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'ah. Adapun yang mengatakan bahwa mengeraskan suara setelah sholat, mengeraskan suara zikir setelah sholat, ini adalah bid'ah, faqad akhta. Wa kaifa yakunu syai'un mal'hud fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Ya, maka sungguh ia telah salah. Yang mengatakan bid'ah, maka sungguh ia telah salah. Bagaimana sesuatu yang sudah dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai sebuah bid'ah. Kemudian
Qala Syekh Sulaiman bin Samhan rahimahullah, thabata 'an dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi. Wa kana as-sahabatu yaf'aluna dzalika 'ala 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iyyahum wa yuqirruhum 'ala dzalika fa 'alimuhu bi ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa 'alimu wa aqarrahum 'ala dzalika al-'amal ba'da al-'ilmi bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Yang artinya telah tetap dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan itu yaitu berzikir dengan suara yang keras, dan para sahabat mengerjakannya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW menyetujui perbuatan mereka tersebut. Maka mereka mengetahui ilmunya dengan pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lalu mereka mengamalkannya, lalu Nabi Muhammad SAW menyetujuinya dan tidak mengingkarinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih condong kepada pendapat bahwa dikeraskan bacaannya, ya. Dikeraskan bacaannya. Tetapi tidak mengganggu orang yang lain, dan mengeraskan bacaannya umum dari awal sampai akhir, tidak hanya sekedar ucapan-ucapan tertentu saja, ya. Dan ini khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Khilaf di antara ulama rahimahumullah ta'ala. Nah. Jadi wallahu alam terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang melirihkan. Yang melirihkan. Adapun para masyayikh, di antaranya masyayikh yang sekarang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa dikeraskan bacaannya dari awal sampai akhir dan seluruhnya, maka itu adalah pendapat beliau, dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam permasalahan. Kita lebih condong kepada pendapat yang melirihkan bacaannya. Lalu kenapa dikeraskan dalam hadis ini? Disebutkan mengeraskan bacaan. Zikir setelah sholat itu maksudnya adalah untuk pengajaran. Dan setelahnya ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ingat, mengeraskan bacaannya tidak mengganggu orang-orang yang ada di masjid, ya, tidak sampai teriak-teriak ataupun mungkin tidak sampai menggunakan mic dalam. Karena kadang-kadang ada orang yang ingin sholat, ada orang yang ingin baca Quran, ada orang yang ingin mengerjakan sholat ba'diyah. Wallahu a'lam. Jadi tidak mengganggu yang lain. Nah, cukup kiranya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Di dalam bab 23 zikir setelah selesai sholat, ini ada sekitar 4 hadis, ya. Sekitar 4 hadis. Nah, jika ada yang bertanya, ada yang bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun berzikir setelah sholat itu menggunakan panduan zikir pagi dan petang dan sholat zikir setelah sholat. Itu ketika maghrib, kada pernah kawa selesai ketika berjemaah di waktu kita sholat berjemaah di sini. Itu ada yang ditinggal tuh apa saja yang boleh ditinggalkan, karena kalau selesai menurut panduan tuh kalau mau selesai waktunya habis, teman-teman udah sholat ba'diyah, jadi ya wit tentang mana aja yang perlu ditinggalkan supaya kayak bubuhnya juga kan. Yang kedua, supaya hadis ini kada ditinggalkan, bolehkah misalnya di musala ulun kan seminggu ulun melaksanakan zikir yang nyaring misalnya kan, baru selesai.
Bolehkah seperti itu? Atau di masjid kita ini kayaknya nggak pernah hadis ini kayaknya ditinggalkan. Ada pernah nemui ulun ada zikir nang nyaring di sini. Demikian. Masih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun zikir tidak sempurna, maka saya yakin sebagian besar ikhwah mengerjakan secara sempurna zikir di sini. Di masjid ini ada masjid-masjid lainnya. Mungkin karena merasa terlambat atau belum selesai, orang sudah ba'diyah semua, maka itu bukan alasan untuk mengira bahwa orang-orang berzikir di sini kurang sempurna atau ada yang ditinggalkan. Mungkin kita yang terlalu lambat dan yang kawan-kawan yang lain terlalu cepat. Jadi tetap saja seperti zikir biasa, tidak ada yang ditinggal. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah boleh mengerjakan hadis ini, yaitu berzikir dengan suara yang keras dari awal sampai akhir? Tergantung Bapak memilih pendapat yang mana. Apakah Bapak memilih pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ini adalah cara prakteknya, yaitu mengeraskan bacaan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Seperti misalkan mengucapkan Astaghfirullah, 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 tanpa harus mengeraskan bacaan sehingga mengganggu yang lain. Tanpa harus mengeraskan bacaan sehingga mengganggu yang lain. Kalau seandainya Bapak mengambil pendapat bahwa itu adalah diamalkan, bagaimana yang sudah saya sebutkan di pendapat kedua setelah azan. Adapun pendapat yang pertama sebelum azan, dan itu yang kita kuatkan di majelis ini, maka berarti tidak perlu Bapak untuk mengeraskan bacaan. Allah. Jadi apakah bisa dilakukan seminggu begini, seminggu? Itu malah membatasi sesuatu yang belum ada batasannya. Jadi pilih saja pendapat salah satu dari yang tersebut. Boleh kita mengeraskan, itu pendapatnya Syekhul Islam Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau melirihkan. Melirihkan, kenapa melirihkan? Bukan tidak mengamalkan hadis ini, tetapi semuanya sudah pada bisa. Akhirnya tidak diamalkan hadis tersebut. Karena pendapat yang pertama adalah boleh asal hukumnya berzikir itu dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras. Dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian boleh mengeraskan kalau untuk pengajaran. Sedangkan sekarang tidak ada lagi pengajaran itu. Ya, Allah. Nah, yang lain? Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu tadi, apakah didapatkan juga keutamaannya untuk halaqah ilmu, halaqah online? Enggak lah. Kan di masjid ceritanya. Ya. Online itu menurut ulama zaman kontemporer zaman sekarang ini adalah ganti dalam keadaan darurat. Kalau seandainya orang tidak mendapati air atau tidak sanggup memakai air, maka boleh dia bertayamum. Dan hasil hukumnya adalah berwudu. Nah, begitu juga kalau seandainya tidak mendapati ilmu kecuali dengan online, maka dia online. Tapi kalau asalnya dia bisa hadir di majelis ilmu, maka tidak dengan online. Ya, apalagi rumahnya sini, muka misalkan, online. Karena ada di bukan TV. Ini juga nggak live, ini kan cuma merekam, betul ya? Live apa? Live. Hah? Masjid Al-Faruq live. Ya. Intinya seperti itu. Belajar online itu adalah pekerjaan yang merupakan hukum ganti, bukan hukum asal. Jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, baru tayamum. Jika tidak ada majlis, ya, baru itu online. Ini majlis hibak. Ya. Beda hal mungkin dia
ingin menuntut ilmu di mana gitu. Tetapi yang sangat disayangkan, yang di kompleks ini ikut sholat maghrib, di rumah tidak ngapa-ngapain, ya. Kemudian tidak hadir di majelis ilmu. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Ahad 10 atau 12 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam bima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, jamaah masjid yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, bab yang ke-23, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu az-zikr aqibas salah, bab zikir setelah selesai sholat. Karena kita sudah belajar sampai salam, kemudian doa sebelum salam, sekarang kita belajar zikir setelah sholat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian tentang menuntut ilmu agama, bahwa ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan menimba ilmu agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna lillahi malaikatan sayyahin yublighuni an ummati as-salam. Yang artinya, sesungguhnya para malaikat
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling dan menyampaikan kepadaku dari umatku salam mereka. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada para malaikat yang berkeliling ke majalis zikir, ke majlis-majlis zikir. Kemudian para malaikat tersebut mengumpulkan sayapnya untuk orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Kemudian setelah itu terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, yaitu percakapannya seperti ini. Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di atas muka bumi ini. Fadlan an kitabin nas. Yang mana mereka tujuannya adalah untuk menulis amalan-amalan manusia. Fa idza wajadu aqwaman yadhkuruna Allah tanadaw. Jika mereka mendapati orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka saling memanggil satu dengan yang lain. Halummu ila bughyatikum. Mari ke sini, ini yang kalian cari. Fayaji'una wayahuffuna bihim ila sama'id dunya. Maka kemudian mereka, para malaikat tersebut datang dan menggerumbungi majlis zikir tersebut sampai kepada puncak langit, jadi bertumbuk-tumbuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulullah ayyu syai'in taraktum ibadi yasna'un." Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apa yang kalian dapati dari hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Apa yang mereka perbuat? Kemudian para malaikat menjawab, taraknahum yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yadhkurunaka. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengucapkan subhanallah. Mereka dalam keadaan mengagungkan engkau dan berzikir mengingat engkau. Lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auni. Apakah para malaikat apakah mereka manusia tersebut pernah melihat aku? Kemudian para malaikat menjawab, la, tidak. Artinya mengapa mereka berzikir kepada Allah, dan mempelajari Al-Quran dan hadis di dalam majlis-majlis ilmu, padahal mereka belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya lagi, kaifa law ra'auni? Bagaimana jikalau mereka melihat aku? Kemudian para malaikat menjawab, law ra'auka lakanu ashadda tahmidan wa ashadda tamjidan wa ashadda laka dzikra. Jikalau mereka melihat engkau, maka niscaya mereka lebih memuji engkau, lebih mengagungkan engkau, lebih berzikir untuk engkau. Lalu Allah bertanya lagi, wa ayyu syai'in yatlubun? Artinya, dan hamba-hambaku tersebut yang duduk di majelis-majelis ilmu, apa yang mereka cari? Kemudian para malaikat menjawab, yatlubunal jannah. Mereka memohon masuk ke dalam surga, ingin mendapatkan surga di akhirat. Lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat surga? Kenapa mereka meminta surga? Apakah mereka pernah melihat surga? Kemudian para malaikat menjawab, la, tidak. Fakaifa law ra'auha?
Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana jikalau mereka melihat surga? Maka para malaikat menjawab, "Lau ra'auha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha hirsan." Kalau seandainya mereka melihat surga, niscaya mereka akan lebih menginginkannya lagi, lebih gigih untuk mendapatkannya lagi. Wa yaqul, "Famin ayyi syai'in yata'awwadzun?" Lalu Allah bertanya lagi, lalu mereka minta perlindungan dari apa? Dari apa mereka minta perlindungan? Lalu para malaikat menjawab, "Yata'awwadzuna minan nar." Mereka minta perlindungan dari api neraka agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya lagi, "Hal ra'auha?" Apakah mereka telah melihat neraka sehingga mereka minta perlindungan dari neraka? Wa yaqul, "Fa kaifa law..." Kemudian para malaikat menjawab, "La, tidak." Wa yaqul, "Fa kaifa law ra'auha?" Bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka tersebut? Padahal mereka belum pernah melihat neraka, sudah minta perlindungan. Bagaimana mereka melihat neraka tersebut? Fa yaqulun, "Law ra'auha lakana ashadda minha haraban wa ashadda minha khaufan wa ashadda minha ta'awudzan." Jikalau mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lebih ingin menjauh, akan lebih takut, akan lebih meminta perlindungan dari masuk nerakanya Allah SWT. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ushidukum anni ghafartu lahum." Aku bersaksi, yang tadi duduk di majelis-majelis ilmu. Aku bersaksi, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Duduk di majelis ilmu. Lalu malaikat bertanya lagi, "Inna fihim fulanan al-khata'a lam yariduhum, innama ja'ahum lihajah." Sesungguhnya di tengah-tengah majelis ilmu ini ada orang-orang, ada seseorang yang mereka tidak menginginkan ilmu, tetapi karena ada keperluan lain saja. Sekedar ada keperluan lain, sekedar duduk saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Humul qaum la yushqa lahum jalisun." Atau la yashqi lahum jalisun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merugi dengan teman-teman yang duduk di majelis ilmu. Maka saya menasihati terutama kepada komplek ini, komplek Masjid Al-Faruq yang tinggal di sini mungkin sekitar hampir 70-an orang. Dan semestinya giat untuk duduk di majelis ilmu. Wallahi para ikhwah, di zaman sekarang orang-orang yang jauh dari majelis ilmu ingin mengundang ustadz-ustadz yang mereka ingin menimba ilmu agama. Mereka harus bayar mahal ustadz tersebut karena menyediakan tiket dan seterusnya. Akan tetapi antum punya masjid, Bapak Ibu punya masjid. Sayang sekali kalau seandainya cuma 1 jam. Di rumah juga ngapain? Langkah indahnya ini ketika Allah mengatakan, "Inni ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikat, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Dunia dicari enggak selesai-selesai. Orang-orang terdahulu, orang-orang Banjar kalau sudah jam habis asar ya sudah selesai waktu berdagangnya. Selesai waktu mencari duitnya. Kemudian duduk di majelis ilmu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dapati ada sebagian ikhwah ikut salat maghrib, akan tetapi tidak berhadir di majelis. Dan ini bukan majelis saya saja, tapi juga majelis-majelis yang lain. Agar bermanfaat majelis. Kadang orang-orang di daerah minoritas, saya diundang beberapa kali, sangat menginginkan diundang ke Muara Wahau. Muara Wahau itu 7-8 kilo dari kota Samarinda.
Mereka mengeluh tidak ada ustaz. Kami ingin ngaji. Maka yang masjid, majlis seperti ini akan menjadi pemberat kelak nanti di hari kiamat. Sudah disediakan masjid, sudah disediakan majlis tanpa berbayar, disediakan buku. Subhanallah. Ini nikmat Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya kelak nanti di hari kiamat tentang nikmat. Salah satu nikmat Allah adalah majlis ilmu. Apalagi majlis ilmu yang didatangi oleh para ustadz yang datang kadang-kadang dari jauh-jauh. Ada yang datangnya 1 jam, dari sini 1,5 jam, dari Martapura jauh. Ya, maka harus berpikir keras Dewan Kemakmuran Masjid dan juga para jamaahnya yang hadir di sini agar semangat untuk menimba ilmu agama. Ya, semangat untuk menimba ilmu agama. Walaupun hanya sekedar duduk tidak ingin menghilangkan kebodohan dari diri. Apa kata Rasulullah SAW? Humul qaum la yashqa lahum jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita duduk di sampingnya kita tidak akan pernah merugi. Bagaimana tidak pernah merugi? Bagaimana akan merugi? Lawang dikerumuni oleh para malaikat, didoakan mereka mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat. Kemudian menunggu di masjid sampai Isya sebagaimana hadis tentang ribat. Mereka adalah orang-orang yang sebagaimana duduk di tempat-tempat perbatasan. Para tentara, tempat-tempat perbatasan. Maka saya nasihatkan, dan ini bukan untuk majelis saya saja, tapi majelis-majelis yang lain. Ya. Dan ini bukan karena orangnya sedikit, saya mungkin yang banyak, enggak. Tapi saya kira 2 saf penuh tadi, mungkin tersisa berapa gitu. Ya. Nanti lihat lagi salat Isya datang lagi. Sayang. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, yang seperti ini tidak didapati kecuali dari seorang pendidik yang rabbani. Tidak membiarkan jamaahnya malas. Kalau ada ustadz yang cuma datang ngajar, di situ selesai, ini namanya pengajar. Adapun al-alim ar-rabbani, seorang yang alim, yang rabbani, yang mendidik umatnya, mendidik jamaahnya agar semangat menimba ilmu agama. Kalau seandainya tidak berhadir karena keperluan, dia harus bekerja, dia harus ada keperluan syar'i, mungkin bisa dimaklumi. Akan tetapi kalau hanya sekedar pulang ke rumah, di rumah megang HP atau nonton TV, maka alangkah baiknya dia hadir di majelis ini. Dan kita ingat betul kisah kaum Nabi Nuh yang akhirnya mereka terperosok ke dalam kesyirikan besar, beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fenomena saat itu terjadi adalah wadurisatil ilm, dan hilang ilmu. Dan yang hadir sekarang pun juga mungkin baru pertama hadir ke sini. Jangan sampai ada semacam hadir malam ini ke sini enggak. Harus ada tekad untuk mengangkat kebodohan dari diri. Dan al-ilm, kata Imam Ahmad rahimahullah, la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah.
ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Beribadah dengan cara menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Dia mengalahkan sholat sunnah. Dia mengalahkan puasa sunnah. Apalagi di zaman yang kita penuh dengan syahwat, syubhat. Maka lebih wajib lagi kita untuk menimba ilmu agama. Dan ini PR besar. Kadang-kadang habis salat Isya ada wadai. Kan wadai paling semangat. Duduk di majelis ilmu tidak semangat. Ini namanya lebih memperhatikan gizi duniawi daripada gizi ruhi. Jangan sampai meluangkan waktu, jangan sampai menuntut ilmu di waktu luang. Akan tetapi luangkanlah waktu untuk menuntut ilmu. Di dunia dikejar tidak akan selesai. Tidak akan habis. Dan sekali lagi saya berbicara seperti ini karena ingin kita saling ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Orang alim Rabbani yang mendidik adalah yang menginginkan kebaikan untuk jamaahnya. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha. Inti agama itu adalah memberikan nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Allah, wahai Rasulullah SAW? Lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammati. Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kitab Allah, yaitu berbuat baik dengan cara beribadah kepada Allah, berbuat baik dengan cara dekat dengan Al-Quran, berbuat baik dengan cara mentaati Rasulullah SAW, kemudian nasihat untuk para pemimpin dan seluruh kaum muslimin. Nah, ini nasihat ya. Dan sebuah keniscayaan manusia akan naik turun. Imannya seperti itu. Makanya harus ada yang memberi nasihat. Dan saya tidak memberi nasihat karena sedikitnya. Ini alhamdulillah lebih banyak daripada sebelum-sebelum. Tapi ingin menyampaikan pesan kepada yang tidak berhadir padahal di kompleknya, dekatnya, tinggal jalan kaki kadang-kadang. Nah, itu sangat memberatkan nanti di hari kiamat. Ya, ada sarana, fasilitas, kemudian seseorang tidak berhadir di majelis ilmu. Walaupun kadang-kadang ada asmata, ya, ada asmata, ngantuk, ya tidak apa-apa. Humul qaum la yushqa bihim jalisu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sengsara duduk dengan mereka. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil zikir setelah salat. Yang dimaksud dengan zikir di sini maksudnya adalah zikir-zikir yang dibaca setelah salat. Setelah salat yang dimaksud di sini adalah langsung setelah dia mengucapkan salam. Ya. Setelah salat di sini yang dimaksud adalah langsung setelah mengucapkan salam. Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam mengatakan ba'da syai' ghaira mutarakhin anhu. Yang dimaksud setelah di sini maksudnya adalah setelah mengerjakan sesuatu itu dan tidak ada jedanya. Langsung. Tidak ada jedanya. Itu langsung maksudnya. Salat yang dimaksud di sini adalah salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib dan salat sunnah. Kita baca hadis yang ke-134. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'as saut bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza sarafu bidzalik idza sami'tuhu. Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala menuturkan bahwa berzikir mengeraskan
suara ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat wajib biasa dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita ingin mengetahui sedikit lagi tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas, nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk beliau, kemudian mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhul hikmah, ya Allah ajarilah beliau al-hikmah, yaitu tafsir Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, alimhul kitab, ya Allah ajarilah beliau ilmu Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah diwudukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah ajarilah Abdullah bin Abbas pemahaman agama. Dengan doa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka beliau mendapatkan gelar Habrul Ummah. Habr itu alim, ulamanya umat Islam. Kemudian turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Dan beliau termasuk daripada orang yang gigih menimba ilmu agama. Ya, ini lihat. Orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari ilmu agama. Kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Abdullah bin Abbas, "Dzakum fatal kuhul lahu lisanun sa'u." Itu adalah seorang pemuda yang dewasa. Ia memiliki lisan yang senantiasa selalu bertanya, wa qalbun aqul, dan otak yang cerdas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nahazal ihtilam, mau saja baligh. Berarti umur beliau sekitar 14-an lebih gitu ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Berarti 68 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11 Hijriah. 68 kurang 11 berapa? 57. Ya. 57 tambah 14. Berarti sekitar 71. Umur beliau ketika meninggal 71. Umur beliau ketika meninggal 71. Nah, itu sekitar dari potret Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan menuturkan bahwa berzikir dengan mengeraskan suara. Ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat wajib biasa dilakukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini adalah bahwa Abdullah bin Abbas bercerita berzikir dengan suara yang keras setelah selesai sholat. Ini merupakan kebiasaan di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini
meskipun dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka hadis ini dihukumi sebagai hadis yang marfu', yaitu hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui, yaitu penyebutan kata mengangkat suara dengan zikir. Ini tidak ada yang menyelisihi ataupun yang tidak sepakat dengan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam lafaz yang lain disebutkan menuturkan bahwa berzikir dengan mengeraskan suara ketika orang-orang telah selesai mengerjakan salat wajib adalah hal yang biasa dilakukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi, aku mengetahui bahwa orang-orang itu telah selesai mengerjakan salat dengan mendengar zikir mereka. Artinya diketahui tentang orang di zaman Rasulullah SAW telah selesai sholat kalau ada zikir. Kalau ada zikir. Dalam satu lafal dikatakan, tidaklah kami mengetahui bahwa sholat Rasulullah SAW telah usai kecuali dengan suara takbir. Ya. Takbir di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ya, yaitu ucapan Allahu Akbar. Dan di dalam riwayat yang lain, kecuali dengan zikir. Sedangkan zikir lebih umum daripada takbir. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengangkat suara dengan takbir, maksudnya mengangkat suara dengan zikir, maksudnya adalah mengangkat suara dengan takbir. Jadi seakan-akan mereka memulai bertakbir setelah selesai sholat sebelum mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Sebelum berzikir dengan zikir yang lain. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini atau permasalahan. Hukum mengangkat suara dengan takbir setelah selesai sholat. Hukum mengangkat suara dengan takbir setelah selesai sholat. Mari kita baca perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Bahwa waqad dalla hadithu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ala raf'is saut bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Dan hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi menunjukkan bahwa mengangkat suara dengan takbir setelah selesai salat wajib ini disyariatkan. Waqad dhahaba ila zahirihi ba'dhi ahli adh-dhuhr, ahli adh-dhahir. Yang artinya waqad dhahaba ila zahiri ba'dhu ahli adh-dhahir. Dan sebagian ulama dari madhab zahiriyah yang mengambil letterlek hadis, mereka mengambil hadis ini secara lahiriahnya. Yaitu pokoknya setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung mengucapkan Allahu Akbar. Langsung bertakbir. Hal ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah. Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu dengan tunduk dan tersembunyi. Kemudian juga berdasarkan surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Artinya berdoalah kepada Rabb kalian dengan tunduk dan tersembunyi. Suaranya lirih, tidak mengangkat suara. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman jahra bidzikri min ashabih, dan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang menjaharkan bacaan dari para sahabatnya, Rasul SAW bersabda,
innakum la tad'una asamman wala ghaiba, asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada yang buti, yang tuli dan ghaib. Wa hamala Asy-Syafi'i haditsa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifat dzikr. Nah, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaannya untuk mengajari manusia. Sebentar saja. Mengeraskan untuk mengajari manusia. Tentang tata cara berzikir setelah selesai sholat. La annahum jaharu daiman. Bukan karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengeraskan bacaannya terus menerus. Imam Syafi'i berkata, fa'akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkurullah ba'dal faragh min as-salah wa yakhfiyani dzalik illa an yakuna imaman yuridu an yata'allama min. Dan aku memilih pendapat, lihat nih, pendapat mazhab Syafi'i. Aku memilih pendapat untuk imam, untuk makmum, untuk berzikir setelah selesai salat, dan mereka menyembunyikan zikir tersebut. Mereka bersuara dengan suara yang lirih dari zikir tersebut. Kecuali kalau seandainya imam ingin mengajari tata cara berzikir. Fayajharu hatta yu'allim. Maka imam membaca zikir dengan suara yang keras sampai bisa mengajarkan kepada orang-orang. Annahu qad ta'allama minhu thumma yusir. Sampai dia belajar dari imam tersebut, kemudian dia dia sembunyikan. Wa kadzalika dzakara ashabu. Dan demikian pula beliau menyebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi annal afdal al-israr bidzikr. Yang paling utama zikir setelah selesai sholat adalah dengan suara yang lirih, suara yang tidak kencang. Suara yang lirih, suara yang tidak kencang. Ya. Dalilnya tadi surah Al-A'raf ayat 205, surah Al-A'raf ayat 55, kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan gaib dan yang tidak ada. Gitu ya. Nah, dan juga berdasarkan perkataan dan pemahaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa beliau beliau lebih memilih pendapat imam dan makmum berzikir dengan suara yang tersembunyi setelah selesai sholat. Berzikir dengan suara yang tersembunyi setelah selesai sholat. Ya. Adapun jika ingin mengajari makmum, maka boleh dia mengeraskan bacaannya sampai mereka belajar. Kalau sudah belajar, sudah bisa, maka dihapus. Yaitu maka disembunyikan. Ya, zikirnya tersebut tidak dikeraskan. Nah, jadi pendapat yang dikuatkan seakan-akan di sini kita menguatkan pendapat adalah bahwa berzikir setelah selesai sholat yang lebih afdal yang mana? Dikeraskan atau dikeraskan atau dilirihkan? Dilirihkan. Ya. Dilirihkan. Baik. Lalu bagaimana menghadapi hadis yang tadi berbunyi mengeraskan suara ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat biasa dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana menghadapinya? Menurut Imam Syafi'i ini bagi siapa yang ingin mengajarkan. Dan Rasulullah SAW tidak mengeraskan bacaannya terus menerus. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Nah, di sana ada pendapat lain. Kalau tadi kan pendapatnya adalah yang kita kuatkan, yaitu menyembunyikan. Ya, boleh mengeraskan kalau untuk pembelajaran. Pendapat lain adalah makruh secara mutlak. Makruh secara mutlak. Ya. Maksudnya tidak boleh dikerjakan secara mutlak. Nah, ada pendapat lain
yusannu lil imam al-jahru bidzikri wad du'a aqibas salawat bihaitsu yasma'ul ma'mum wa la yazidu 'ala dzalik. Boleh imam mengeraskan bacaan zikir setelah selesai sholat, tapi sekedar didengar oleh makmum yang saf pertama dan tidak didengar oleh yang lainnya. Nah, sekali lagi di dalam permasalahan mengangkat suara dalam berzikir setelah sholat terjadi ikhtilaf di antara para ahli fikih. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan dimakruhkan. Ya, yang dimakruhkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah mendawamkan belum pernah selalu mengerjakan akan hal itu. Akan tetapi beliau mengerjakannya untuk mengajari saja. Lalu setelah itu beliau tinggalkan. Baik. Kita baca fatwa dari para ulama tentang hal ini. Saya baca dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Hukum mengeraskan bacaan setelah selesai sholat. Nah, ini nanti setelah membaca fatwa ini, kemudian jangan ada komentar dari kaum muslimin bahwa orang sudah sampai ke bulan, pian masih memikirkan zikir, hukum mengeraskan zikir setelah selesai sholat. Maka jawabannya mudah. Tidak ada perintah untuk sampai ke bulan. Tapi kita diperintahkan untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ya. Al-jahru bidzikri ba'da shalawatil maktubah sunnah. Mengeraskan zikir setelah sholat wajib adalah sunnah. Ingat ya, sholat wajib berarti. Dalla 'alaiha ma rawahul Bukhari, yang ditunjuki oleh hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi. Kemudian wa qad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa jama'atun minas salaf wal khalaf. Li haditsai Ibnu Abbas wal Mughirah radhiyallahu anhu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sekelompok dari ulama salaf dan khalaf, mereka berpendapat disunahkan untuk dikeraskan zikir setelah selesai sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum. Wal jahru 'am fi kulli dzikrin masyru'in ba'da shalah sawa'un kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan li'umumi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengeraskan bacaan umum di setiap zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat. Baik itu ucapan la ilaha illallah atau subhanallah atau takbir Allahu akbar atau tahmid alhamdulillah. Berdasarkan keumuman hadis Abdullah bin Abbas tadi. Walam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi, bal jaa fi hadis Ibnu Abbas annahum ya'rifuna inqidha'a salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara bacaan takbir Allahu akbar atau tahlil la ilaha illallah atau tahmid alhamdulillah, ya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Artinya sama-sama, dikeraskan sama-sama. Wa bihadza yu'raf ar-radd 'ala man qala la jahra fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Dan di dalam hal ini terdapat bantahan bagi siapa yang mengucapkan tidak ada bacaan yang keras dalam mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'ah. Adapun yang mengatakan bahwa mengeraskan suara setelah sholat, mengeraskan suara zikir setelah sholat, ini adalah bid'ah, faqad akhta. Fa kaifa yakunu syai'un mal'hud fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah? Ya, maka sungguh ia telah salah. Yang mengatakan bid'ah, maka sungguh ia telah salah. Bagaimana sesuatu yang sudah dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai sebuah bid'ah. Kemudian qala Syekh Sulaiman bin Samhan rahimahullah, thabata an dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi. Wa kana as-sahabatu yaf'aluna dzalika 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iyyahum wa yuqirruhum 'ala dzalika
fa'alimuhu bita'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa 'alimu wa aqarrahum 'ala dzalika al-'amal ba'da al-'ilmi bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Yang artinya telah tetap dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan itu berzikir dengan suara yang keras, dan para sahabat mengerjakannya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW menyetujui perbuatan mereka tersebut. Maka mereka mengetahui ilmunya dengan pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lalu mereka mengamalkannya, lalu Nabi Muhammad SAW menyetujuinya dan tidak mengingkarinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih condong kepada pendapat bahwa dikeraskan bacaannya, ya. Dikeraskan bacaannya. Tetapi tidak mengganggu orang yang lain, dan mengeraskan bacaannya umum dari awal sampai akhir, tidak hanya sekedar ucapan-ucapan tertentu saja, ya. Dan ini khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Khilaf di antara ulama rahimahumullah taala. Nah. Jadi wallahu alam terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang melirihkan. Yang melirihkan. Adapun para masyayikh, di antaranya masyayikh yang sekarang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa dikeraskan bacaannya dari awal sampai akhir dan seluruhnya, maka itu adalah pendapat beliau, dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam permasalahan. Kita lebih condong kepada pendapat yang melirihkan bacaannya. Lalu kenapa dikeraskan dalam hadis ini? Disebutkan mengeraskan bacaan. Zikir setelah sholat itu maksudnya adalah untuk pengajaran, dan setelahnya ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ingat, mengeraskan bacaannya tidak mengganggu orang-orang yang ada di masjid, ya, tidak sampai teriak-teriak, ataupun mungkin tidak sampai menggunakan mic dalam. Karena kadang-kadang ada orang yang ingin sholat, ada orang yang ingin baca Quran, ada orang yang ingin mengerjakan sholat ba'diyah. Wallahu a'lam. Jadi tidak mengganggu yang lain. Nah, cukup kiranya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Di dalam bab 23 zikir setelah selesai sholat, ini ada sekitar 4 hadis, ya. Sekitar 4 hadis. Nah, jika ada yang bertanya, ada yang bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun berzikir setelah sholat itu menggunakan panduan zikir pagi dan petang, dan zikir setelah sholat. Itu ketika maghrib, kada pernah kawa selesai ketika berjamaah di sini, ke waktu kita sholat berjamaah di sini. Itu ada yang ditinggal tuh apa saja yang boleh ditinggalkan, karena kalau selesai menurut panduan tuh kalau mau selesai waktunya habis, teman-teman udah sholat ba'diyah, jadi wit mana aja perlu ditinggalkan supaya kayak bobohnya juga kan. Yang kedua, supaya hadis ini kada ditinggalkan, bolehkah misalnya di musala ulun kan seminggu ulun melaksanakan zikir yang nyaring misalnya kan, batu selesai, bolehkah seperti itu? Atau di masjid kita ini kayaknya nggak pernah hadis ini kayaknya ditinggalkan, ada pernah menemui ulun ada zikir yang nyaring di sini. Demikian, terima kasih.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun zikir tidak sempurna, maka saya yakin sebagian besar ikhwah mengerjakan secara sempurna zikir di sini. Di masjid ini ada masjid-masjid lainnya. Mungkin karena merasa terlambat atau belum selesai, orang sudah ba'diyah semua, maka itu bukan alasan untuk mengira bahwa orang-orang berzikir di sini kurang sempurna atau ada yang ditinggalkan. Mungkin kita yang terlalu lambat dan yang kawan-kawan yang lain terlalu cepat. Jadi tetap saja seperti zikir biasa, tidak ada yang ditinggal. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah boleh mengerjakan hadis ini, yaitu berzikir dengan suara yang keras dari awal sampai akhir? Tergantung Bapak memilih pendapat yang mana. Apakah Bapak memilih pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ini adalah cara prakteknya, yaitu mengeraskan bacaan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Seperti misalkan mengucapkan astagfirullah, 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 tanpa harus mengeraskan bacaan sehingga mengganggu yang lain. Tanpa harus mengeraskan bacaan sehingga mengganggu yang lain. Kalau seandainya Bapak mengambil pendapat bahwa itu adalah diamalkan, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di pendapat kedua setelah azan. Adapun pendapat yang pertama sebelum azan, dan itu yang kita kuatkan di majelis ini, maka berarti tidak perlu Bapak untuk mengeraskan bacaan. Allah. Jadi apakah bisa dilakukan seminggu begini, seminggu? Itu malah membatasi sesuatu yang belum ada batasannya. Jadi pilih saja pendapat salah satu dari yang tersebut. Boleh kita mengeraskan, itu pendapatnya Syekhul Islam Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau melirihkan. Melirihkan, kenapa melirihkan? Bukan tidak mengamalkan hadis ini, tetapi semuanya sudah pada bisa. Akhirnya tidak diamalkan hadis tersebut. Karena pendapat yang pertama adalah boleh asal hukumnya berzikir itu dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras. Dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian boleh mengeraskan kalau untuk pengajaran. Sedangkan sekarang tidak ada lagi pengajaran itu. Ya, Allah. Nah, yang lain? Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu tadi, apakah didapatkan juga keutamanya untuk halaqah ilmu, halaqah online? Enggak lah. Kan di masjid ceritanya. Ya. Online itu menurut ulama zaman kontemporer zaman sekarang ini adalah ganti dalam keadaan darurat. Kalau seandainya orang tidak mendapati air atau tidak sanggup memakai air, maka boleh dia bertayamum. Dan hasil hukumnya adalah berwudu. Nah, begitu juga kalau seandainya tidak mendapati ilmu kecuali dengan online, maka dia online. Tapi kalau asalnya dia bisa hadir di majelis ilmu, maka tidak dengan online. Ya, apalagi rumahnya sini. Muka misalkan, online. Karena ada di bukan TV. Ini juga enggak live, ini kan cuma merekam, betul ya? Live apa? Live. Hah? Masjid Al-Faruq live. Ya. Intinya seperti itu. Belajar online itu adalah pekerjaan yang merupakan hukum ganti, bukan hukum asal. Jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, baru tayamum. Jika tidak ada majlis, ya, baru itu online. Ini majlis hibok. Ya. Beda hal mungkin dia ingin menuntut ilmu di mana gitu. Tetapi yang sangat disayangkan, yang di kompleks ini ikut sholat maghrib, di rumah tidak ngapa-ngapain, ya. Kemudian tidak hadir di majelis ilmu.
Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.